Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam belajar. Sebelum belajar, marilah bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar matematika masih dengan bangun ruang. Kita akan belajar menemukan tinggi atau sisi atau jari-jari dari suatu bangun ruang yang volumenya sudah diketahui. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari menentukan volume dari bangun ruang. Masih ingat kan rumus volume dari bangun ruang tersebut? Perhatikan penjelasan berikut dan tulis di buku tulis kalian. Contoh soal yang pertama adalah tentang bangun prisma. Pertanyaannya adalah sebuah tenda berbentuk prisma diketahui volumenya 2240 mm per kubik dan tinggi tenda 14 mm. Tenda tersebut memiliki pintu masuk berbentuk segitiga sama sisi dengan alasnya 20 mm. Berapakah tinggi segitiga tersebut? Nah, di sini diketahui volumenya. Volumenya adalah 2240 mm per kubik. Kemudian tinggi tenda. Tinggi tenda ini adalah tinggi prisma. Di sini tinggi prisma yaitu 14 mm. Kemudian alas segitiga sama sisinya adalah, berarti alas segitiganya adalah 20 mm. Di sini berapa tinggi segitiga? Di sini yang ditanyakan adalah tinggi segitiga. Nah, untuk mencari tinggi segitiga, kita menggunakan rumus volume prisma, yaitu rumusnya masih ingat, luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas prisma di sini adalah segitiga sama sisi. Rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Volumenya sudah diketahui, berarti volumenya adalah 2240. Kemudian alas segitiganya adalah 20. Kemudian tinggi segitiga di sini belum diketahui, berarti dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prismanya adalah 14 mm. Nah, di sini ada yang bisa dicoret. 2 dengan 20 berarti 20 dibagi 2 adalah 10. Berarti 10 dikali tinggi dikali 14. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah 10 dikali 14. 10 dikali 14 adalah 140 dikali tinggi. Nah, sini tulis lagi. Nah, kemudian karena kita akan mencari tinggi, 140-nya kita pindahkan ke posisi sebelah kiri. Ketika posisi berubah, maka operasi bilangannya berubah. 140 di sini adalah sebagai perkalian. Ketika pindah ke kiri, berarti dia akan berubah menjadi pembagian. Berarti 240
2240 dibagi 140 sama dengan T. 2240 dibagi 140 adalah hasilnya. Contoh yang selanjutnya kita akan mencari tentang bangun ruang limas. Pertanyaannya adalah sebuah tugu berbentuk limas persegi dengan volumenya 196 cm per kubik. Jika tinggi tugu tersebut 12 cm, tentukan panjang sisi alas tersebut. Nah, dari pertanyaan tersebut kita diketahui volumenya adalah 196 cm per kubik. Kemudian di sini diketahui tinggi tugu. Tinggi tugu ini adalah sebagai tinggi limas. Ya, berarti tinggi limasnya adalah 12 cm. Kemudian tentukan panjang sisi. Berarti di situ adalah yang ditanyakan adalah sisinya. Nah, untuk mencari sisi pada limas, alas pada limas, kita menggunakan rumus volume limas. Karena sisinya alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya kita menggunakan rumus sisi kali sisi. Ya, kemudian dikali tinggi limas dibagi 3. Atau S pangkat 2, karena sisi kali sisi itu S pangkat 2, kita rubah dikali tinggi limas dibagi 3. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Di sini volume sudah diketahui 196, kemudian sisinya belum diketahui, maka S pangkat 2 dikali tinggi limas. Tinggi limasnya adalah 12 cm dibagi 3. Langkah selanjutnya di sini ada yang bisa dicoret, yaitu 3 dengan 12 ya. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, kemudian kita tulis S pangkat 2 dikali 4. Di sini volumenya 196. Karena kita akan mencari sisi, maka 4-nya kita pindahkan posisi ke sebelah kiri. 4 di sini sebagai perkalian, pindah ke kiri berarti menjadi pembagian. Berarti 196 dibagi 4 sama dengan S pangkat 2. Nah, 196 dibagi 4 sama dengan 49 S pangkat 2. Kita hilangkan pangkat 2-nya menjadi pindah posisi menjadi akar pangkat. Jadi S-nya kita pindah posisi menjadi akar pangkat, berarti akar pangkat 49 sama dengan S. Jadi akar 49 berapa? Akar 49 adalah 7 kali 7 sama dengan 49. Maka akar 49 adalah 7. Maka S-nya adalah 7. Contoh soal yang ketiga adalah tentang tabung. Pertanyaannya adalah sebuah tangki minyak berbentuk tabung dengan volume 2826 meter per kubik. Jika tingginya 9 meter, berapakah jari-jari tabung tersebut? Di pertanyaan ini kita dapat ketahui di sini ada volume. Volumenya adalah 2286 meter per kubik. Kemudian di sini ada tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya adalah 9 meter. Kemudian berapakah jari-jari tabung tersebut? Di situ yang ditanya adalah jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jari pada tabung yang belum diketahui, kita
rumus volume tabung. Rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, di sini kita Pi-nya kita menggunakan 3,14. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus volume tabung. Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, masukkan volumenya adalah 2286 sama dengan Pi-nya adalah 3,14 dikali R-nya. R-nya belum diketahui. Kemudian T-nya adalah 9 meter. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan 3,14 dikali 9. 3,14 dikali 9 adalah 22,86 dikali R pangkat 2. Kemudian tulis volumenya lagi. Nah, karena kita akan mencari jari-jari, maka 22,86 kita pindah posisi ke sebelah kiri. Posisi 22,86 di sini adalah perkalian, maka 2286 dibagi 22,86 sama dengan R pangkat 2. 2286 dibagi 22,86. Ingat yang pernah Bu Ovi sampaikan, kita untuk mempermudah pengoperasian, kita hilangkan komanya, itu pindah ke pembilang. Di belakang koma ada 2 angka 8 dan 6. Itu berarti bernilai ratusan. Berarti 2 6. Jadi 228.600 dibagi 2.286. Berapa hasilnya? 228.600 dibagi 2.286 adalah 100. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita hilangkan pangkat 2 dari R. Kita hilangkan dengan cara dipindahkan menjadi akar pangkat. Berarti akar pangkat 100 sama dengan R, seperti ini. Jadi akar pangkat 100 adalah 10 dikali 10. 10 dikali 10 berapa? 100. Maka R-nya adalah. Contoh soal yang terakhir adalah tentang kerucut. Pertanyaannya adalah, diketahui sebuah bangun ruang berbentuk kerucut dengan volume 616 cm per kubik dan panjang jari-jarinya 7 cm. Berapakah tinggi kerucut tersebut? Nah, dari pertanyaan tersebut kita dapat ketahui di sini adalah volumenya 616 cm kubik. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Di sini berapa tingginya? Berarti yang ditanya adalah tinggi kerucut. Untuk mencari tinggi kerucut yang belum diketahui, maka kita menggunakan rumus volume kerucut. Rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 kali T dibagi 3. Nah, di sini P
sini volumenya 616 sama dengan Pi-nya adalah 22 per 7 dikali R-nya adalah 7 kali 7 dikali T-nya adalah belum diketahui. Nah, dibagi 3. Di sini ada yang bisa dicoret, yaitu tuh 7 dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kita tulis ulang, 22 dikali 1 dikali 7 dikali T dibagi 3. Volumenya 616. Sekarang kita kalikan, 22 kali 1 kali 7 kali T sama dengan 154 dikali T dibagi 3. Volumenya 616. Nah, di sini 3 kita pindah posisikan. Nah, di sini 3 sebagai pembagian. Berarti kalau pindah posisi sebelah kiri dia akan menjadi perkalian. Berarti 616 dikali 3 sama dengan 154 dikali T. 616 dikali 3 berapa? Hasilnya adalah 1848 sama dengan 154 dikali T. Nah, sekarang kita akan mencari T, maka 154-nya kita pindah posisi. Nah, karena di sini 154 sebagai perkalian, ketika pindah posisi ke kiri berarti dia akan menjadi pembagian. 1848 sama dengan dibagi 154 sama dengan T. 1848 dibagi 154 adalah. Demikian materi hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Sampai ketemu di sekolah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.